dokumen pada pos cesaria dan nifas. Sebelum menginjak ke materi, mari kita perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saudara Itikot, Saudara M. Adi Bayu Arifin, Saudara Puji Raharjo, Saudari Jamilatus Solihah, dan saya sendiri, Sri Chandra Ayu. Sebelum menginjak materi, kita perlu mengetahui anatomi dan fisiologi tentang alat reproduksi. Kita saksikan videonya yuk. Anatomi organ reproduksi wanita. Anatomi organ reproduksi wanita dibedakan menjadi dua, yaitu anatomi organ reproduksi eksternal dan anatomi organ reproduksi internal. Anatomi organ reproduksi eksternal meliputi mons pubis, prepuce of clitoris, uretra, vestibular, labia mayora, vagina, hymen, labia minora, dan glands of clitoris. Untuk anatomi organ reproduksi internal meliputi ovarium, tuba fallopi, uterus, dinding uterus, serviks, dan vagina. Selain anatomi organ reproduksi eksternal dan internal, pada proses seksio sesaria perlu juga kita mengetahui anatomi organ reproduksi lapisan abdomen yang terdiri dari lapisan epidermis, lapisan dermis, lapisan subkutan, fascia, dan otot perut yang terbagi atas otot dinding perut anterior dan lateral serta otot dinding perut posterior. Demikian anatomi tentang alat reproduksi wanita. Pastinya sudah paham dong? Baiklah, kita akan pindah ke topik selanjutnya tentang seksio sesaria. Apa itu seksio sesaria? Seksio sesaria adalah proses melahirkan bayi para abdomen melalui proses insisi dari dinding abdomen dan dinding uterus inferior. Biasanya, insisi ini dilakukan pada segmen bawah inferior secara transversal. Untuk penjelasan selanjutnya, kita berpindah ke teman saya, Jamilatus Solihah. Mbak Tri Chandra, wah penjelasannya sangat menarik sekali ya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan tentang nifas. Nah, apa itu nifas? Nifas adalah darah yang keluar dari rahim yang disebabkan oleh melahirkan atau setelah melahirkan. Nah, kapan tuh periode nifas dimulai? Nah, masa nifas adalah masa yang dimulai dari plasenta lahir sampai alat-alat kandungan kembali seperti sebelum hamil dan memerlukan waktu kira-kira 6 minggu. Nah, dari sini teman-teman pasti sudah paham kan nifas itu apa? Selanjutnya kita akan membahas tentang etiologi seksio sesaria. Nah, kapan sih ibu-ibu hamil bisa melakukan seksio sesaria? Nah, di sini kita akan memberitahukan beberapa indikasi ibu bisa melakukan seksio sesaria. Salah satunya yaitu CPD. Apa itu CPD? CPD adalah cephalopelvic disproportion. Lalu preeklamsia dan eklamsia. Nah, kemudian KPD. KPD adalah ketuban pecah dini. Setelah itu bisa juga dilakukan ketika letak anak sungsang. Nah, kemudian bayi kembar. Jika bayi kembar itu ibu akan kesulitan untuk melakukan lahir secara normal. Kemudian ada beberapa hambatan yaitu disfungsi uterus dan plasenta previa. Dan yang terakhir adalah gawat janin. Nah, untuk hal-hal berikut itu ibu boleh loh untuk melakukan seksio sesaria, bahkan dianjurkan untuk melakukan seksio sesaria karena akan lebih aman untuk ibu dan janinnya begitu. Nah, bagaimana
setelah mendengar penjelasan dari Mbak Trichan dan juga saya, sudah paham dong apa itu seksio sesaria? Selanjutnya kita akan membahas tentang apa ya? Yang jelas kita tetap akan membahas tentang seksio sesaria. Selanjutnya kita akan membahas tentang patomekanisme dari seksio sesaria. Apa aja yang dibahas dari patomekanisme? Yang kita akan bahas adalah jenis-jenis seksio sesaria, terus teknik-teknik seksio sesaria, dan juga adaptasi nifas dan post seksio sesaria yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mas Puji Raharjo. Daripada kita penasaran, yuk kita dengarkan bareng-bareng penjelasannya. Ya, perkenalkan, nama saya Puji Raharjo. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari seksio seksaria. Jenis seksio seksaria. Seksio seksaria akan dibagi menjadi dua, yaitu seksio sesaria transperitonealis. Yang kedua yaitu seksio sesaria extraperitonealis. Seksio sesaria transperitonealis dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu klasik atau korporat, yang kedua ismika atau profunda. Penjelasan dari seksio sesaria transperitonealis yang klasik dilakukan dengan membuat sayatan memanjang pada corpus arteri kira-kira sepanjang 10 cm. Untuk kelebihan dari seksio sesaria klasik atau korporal, yaitu yang pertama, dapat mengeluarkan janin lebih cepat. Yang kedua, tidak mengakibatkan komplikasi kandung kemih. Yang ketiga, sayatan bisa diperpanjang proksimal ataupun distal. Dan untuk kekurangannya, yaitu bisa terjadi infeksi yang mudah menyebar secara intraabdominal karena tidak ada triperitonealisasi yang baik. Yang kedua, untuk persalinan berikutnya lebih sering terjadi ruptura uteri spontan. Yang kemudian untuk seksio sesaria ismika atau profunda dilakukan dengan membuat sayatan melintang konkav pada segmen bawah rahim atau biasa disebut low cervical transversal sekitar kira-kira 10 cm. Untuk kelebihan dari jenis seksio sesaria jenis ini, yang pertama adalah penjahitan luka lebih mudah, penutupan luka dengan reperitonealisasi yang baik. Yang ketiga, tumpang tindih dari peritoneal flat baik sekali untuk menahan penyebaran isi uterus ke rongga peritoneum. Yang keempat, perdarahan kurang. Yang kelima, dibandingkan dengan cara klasik, kemungkinan ruptura uteri spontan kurang atau lebih kecil. Untuk kekurangan dari jenis seksio ini adalah luka dapat melebar ke kiri dan ke kanan dan bawah, sehingga dapat menyebabkan uterin putus dan terjadi perdarahan hebat. Yang kedua, keluhan pada kandung kemih post operatif sangat tinggi. Demikian penjelasan dari jenis-jenis seksio seksaria. Selanjutnya adalah teknik seksio sesaria. Teknik seksio seksaria akan dibagi
Untuk teknik seksio sesaria dibagi menjadi 4, yaitu teknik seksio sesaria transperitoneal profunda, yang kedua yaitu teknik seksio sesaria korporal, teknik seksio sesaria klasik, dan kemudian teknik seksio sesaria histerektomi. Kemudian kita akan menjelaskan untuk adaptasi masa nifas dan post seksio sesaria. Kemudian penjelasan untuk adaptasi masa nifas dan post seksio sesaria. Adaptasi masa nifas dan post seksio sesaria. Adapun adaptasi post seksio sesaria dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu fisiologis, yang kedua yaitu psikososial. Yang pertama fisiologis dibagi menjadi 2, yaitu involusi dan lokea. Penjelasan untuk involusi yaitu proses fisiologis pulihnya kembali alat kandungan ke keadaan sebelum hamil terjadi karena masing-masing sel menjadi lebih kecil karena sitoplasma yang berlebihan dibuang. Untuk involusi terus terjadi setelah plasenta lahir. Uterus akan mengeras karena kontraksi dan relaksasi pada otot-ototnya. Dapat diamati dengan pemeriksaan tinggi fundus uteri. Setelah plasenta lahir hingga 12 jam pertama, tinggi fundus uteri 1-2 jari di bawah pusat. Pada hari ke-6, tinggi fundus uteri normalnya berada di pertengahan simfisis pubis dan pusat. Pada hari ke-9 sampai ke-12, tinggi fundus uteri sudah tidak teraba. Untuk involusi tempat melekatnya plasenta, yaitu terjadi proses penyembuhan luka pada endometrium yang memungkinkan untuk implantasi dan pembentukan plasenta pada kehamilan yang akan datang. Lokea yaitu kotoran yang keluar dari liang senggama yang terdiri dari jaringan-jaringan mati dan lendir, berasal dari rahim dan liang senggama. Menurut pembagiannya dibagi menjadi 4. Yang pertama, Lokea rubra, Lokea sanguinolenta, Lokea serosa, dan Lokea alba. Lokea rubra berwarna merah, terdiri dari lendir dan darah, terdapat pada hari ke-1 dan hari ke-2. Lokea sanguinolenta berwarna coklat, terdiri dari cairan bercampur darah pada hari ke-3 sampai ke-6 postpartum. Lokea serosa berwarna merah muda agak kekuningan yang mengandung serum, selaput lendir, leukosit, dan jaringan yang telah mati pada hari ke-7 sampai ke-10. Lokea alba berwarna putih atau jernih, berisi leukosit, sel epitel, mukosa serviks, dan bakteri atau kuman yang telah mati pada hari ke-1 sampai 2 minggu setelah melahirkan. Untuk adaptasi psikososial, ada 3 fase perilaku pada ibu postpartum menurut Lodewijk Jensen tahun 2004. Yang pertama yaitu fase taking in atau fase dependen, di mana selama 1-2 hari pertama dependensi sangat dominan pada ibu dan ibu lebih memfokuskan pada dirinya sendiri.
beberapa hari setelah melahirkan akan menangguhkan keterlibatan dalam tanggung jawab sebagai seorang ibu, dan ia lebih mempercayakan kepada orang lain, dan ibu akan lebih meningkatkan kebutuhan akan nutrisi dan istirahat, dan menunjukkan kegembiraan yang sangat, misalnya keceriaan tentang pengalaman kehamilan, melahirkan, dan rasa ketidaknyamanannya. Fase taking hold atau fase independent. Ibu sudah mampu menunjukkan perluasan fokus perhatiannya, yaitu dengan memperlihatkan bayinya. Kedua, ibu mulai tertarik melakukan untuk mengurus bayinya. Kemudian mulai terbuka untuk menerima terhadap pendidikan kesehatan bagi dirinya dan bayinya. Kemudian fase letting go atau fase interdependent. Pada fase ini merupakan satu kemajuan menuju peran baru, yaitu sebagai ibu. Ketergantungan dalam merawat diri dan bayinya lebih meningkat. Mengenal bahwa bayinya terpisah dari dirinya. Demikian penjelasan dari saya untuk jenis seksio sesaria, teknik seksio sesaria, sampai dengan adaptasi masa nifas dan post seksio sesaria. Semoga penjelasan dari saya bisa membantu teman-teman untuk memahami dari penanganan fisioterapi dan penjelasan tentang seksio sesaria. Kami dari kelompok 7 sudah menyampaikan di depan tentang pelaksanaan pasca melahirkan, nifas, dan operasi seksio sesar. Untuk ini kami sampaikan tentang kesimpulannya, yaitu setelah melahirkan, nifas dan operasi seksio sesar menimbulkan gejala seperti nyeritis insisi atau pasca melahirkan, menurunnya elastisitas otot, dan tentunya menurunkan kualitas fungsional tubuh, sehingga perlu dilakukan latihan untuk mengurangi nyeri dan mengembalikan elastisitas otot dan fungsional tubuh dengan melakukan fisioterapi, diantaranya dengan melakukan breathing exercise, senam nifas, static contraction, Kegel, dan free aktivitas exercise. Demikian kami dari kelompok 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan: setelah melahirkan atau nifas dan post operasi seksio sesaria menimbulkan gejala seperti nyeri bekas insisi atau pasca melahirkan, menurunnya elastisitas otot, dan tentunya menurunkan kualitas fungsional tubuh, sehingga perlu dilakukan latihan untuk mengurangi nyeri dan mengembalikan elastisitas otot dan fungsional tubuh dengan melakukan fisioterapi. Di antaranya dengan melakukan breathing exercise, senam nifas, static contraction, Kegel, dan free aktivitas exercise. Cukup sekian video presentasi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih banyak bagi yang menonton dan semoga sehat selalu.